Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4B semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Pak Guru akan mengulas kembali materi tentang keberagaman budaya bangsaku yang pada waktu pembelajaran daring hari Senin kemarin tanggal 20 Juli belum sempat menyimak. Mudah-mudahan dengan review materi ini bisa melihat ulang ya, atau bisa belajar lagi, dan bagi yang sudah juga boleh untuk lebih memperdalam lagi. Baik, materi tentang keberagaman budaya bangsaku. Bangsa Indonesia itu kan adalah bangsa yang majemuk, beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam budaya, agama, adat istiadat, bahasa, rumah adat, bahkan sampai alat musik juga beraneka ragam. Nah, di sini ada macam-macam alat musik dari negara Indonesia, ya. Ada yang sebelah kiri ini adalah sasando namanya, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ada angklung yang dimainkannya dengan cara digoyangkan, ini berasal dari Jawa Barat. Lalu ada suling, ini juga dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan ditiup. Lalu ada yang mirip gendang ini adalah tifa namanya, ini berasal dari Papua. Kita lanjutkan. Di kelas kita, teman kita banyak. Dan ternyata teman-teman anak-anak semua tidak berasal dari suku bangsa yang sama semua. Pasti beraneka ragam, ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT, sampai Papua, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Padang, Aceh, Lampung, Palembang, Jambi, ya, ada suku Batak, ada suku Sunda, Jawa, Madura, Bali, suku Dayak, suku Asmat, suku Dani, banyak sekali ya, tidak terhitung kadang. Karena Indonesia itu sangat majemuk, beraneka ragam. Nanti silakan anak-anak ditanyakan teman-temannya itu berasal dari daerah mana saja. Nah, hari ini kita akan belajar mencari informasi tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar, lalu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian mengumpulkan informasi alat-alat musik tradisional Indonesia, lalu melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada waktu itu teman-teman sudah diberi tugas untuk mewawancarai teman-teman sekelasmu mengenai budaya mereka. Silakan nanti ditanyakan nama-nama teman, asal daerahnya dari mana, upacara adatnya apa, makanan khasnya apa. Contoh misalkan ada teman dari Banten. Di Banten itu misalkan asal daerah Cilegon. Upacara adatnya apa yang ada di Cilegon? Misalkan di Cilegon itu ada upacara adat menyambut kelahiran bayi, namanya marhaban. Lalu ada makanan khas. Makanan khas Cilegon itu ada mungkin rabek, ada sate bandeng, ya, ada apem, dan lain sebagainya. Silakan nanti dicari ya. Nah, anak-anak, apa akibatnya jika kita tidak menghargai keberagaman? Kita itu harus menghargai keberagaman dengan beraneka ragamnya siswa, beraneka ragamnya teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi sarana kita untuk saling mengenal, ya, bukan untuk saling merasa hebat, bukan untuk saling merasa paling bagus, paling baik, bukan ya, tapi untuk saling mengenal, untuk hidup rukun, damai. Kalau kita tidak menghargai keberagaman, maka akan terjadi kekacauan, kerusuhan, akan tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Bahwa kita itu harus bersatu, jangan sampai berpecah belah.
Bagaimana caranya supaya tumbuh rasa saling menghargai keragaman? Caranya adalah kita harus merasa sebagai satu bangsa, satu negara, ya, satu negara kesatuan, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada perasaan bahwa sukunya lebih baik, paling hebat, tidak. Tapi kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia saling menghargai satu sama lain sehingga tumbuh rasa persatuan, rasa perdamaian dan kedamaian, ya. Jadi hidup rukun, aman dan tentram. Nah, pada waktu itu kita belajar tentang gagasan pokok. Ya, dalam suatu bacaan itu ada paragraf. Dan dalam setiap paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Jadi yang menjadi inti pembicaraan atau inti masalah yang sedang dibicarakan dalam paragraf itu. Itulah ide pokok atau gagasan pokok. Nah, kemudian ada namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan pada ide pokok. Jadi menjelaskan lagi, dirinci lagi apa saja yang mendukung gagasan pokok tersebut. Nah, kita coba membaca teks Pawai Budaya dalam buku. Kita buka dulu buku teksnya. Tentang pawai budaya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Contoh bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dalam paragraf 1, teks berjudul Pawai Budaya. Pak Guru bacakan dulu. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, yang menjadi ide pokok adalah tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, ini adalah ide pokok atau gagasan utamanya, ada di awal paragraf. Gagasan pokok ini tidak selalu harus ada di awal paragraf, bisa juga di tengah-tengah, bisa juga di akhir kalimat dalam paragraf tersebut. Tergantung kita jeli melihatnya, mana nih yang menjadi pokok pembicaraan, menjadi gagasan utama dari paragraf tersebut. Ya, jadi kita lihat pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu yang menjadi inti pembicaraannya. Ada pawai budaya, lalu pawai budaya tersebut menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, lalu dijelaskan oleh gagasan pendukungnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Itu gagasan pendukung pertama. Lalu Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukung yang berikutnya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang. Nah, semua kalimat-kalimat di bawahnya ini mendukung gagasan utama tentang pawai budaya yang menarik bagi warga Kampung Babakan. Apa yang menarik? Ya, dijelaskan di sini. Ya, ada menampilkan keragaman budaya, ada Udin yang menonton, tidak pernah bosan, kemudian terdengar suara gendang dan sebagainya. Itu menjelaskan. Itulah namanya gagasan pokok dan gagasan
pendukung. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kalau ada soal tentang ini bisa dikerjakan. Selanjutnya kita lihat informasi alat musik tradisional di Indonesia. Ini yang di awal tadi. Ada angklung dan suling, ini berasal dari Jawa Barat. Ada sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada tifa berasal dari Papua. Cara memainkannya tentu berbeda-beda. Kalau angklung dengan cara digoyangkan, seruling ditiup, sasando dipetik, kemudian ada tifa dengan cara dipukul. Nah, ini dia ya. Ini alat musik dan cara memainkannya. Silakan anak-anak, nanti tugasnya adalah mencari alat-alat musik tradisional lainnya yang ada di Indonesia, sangat banyak ya. Silakan dicari lalu ditulis dalam bentuk tabel. Nama alat musik, asal daerah, lalu bagaimana cara memainkannya ya. Silakan yang belum menyelesaikan tugasnya diselesaikan. Nah, bicara tentang alat musik, kita bisa mencoba membuat musik dengan air. Nah, caranya anak-anak bisa menyiapkan 7 buah gelas bening, air, pewarna makanan dan pensil kayu. Namun jika agak repot, tidak perlu pakai pewarna makanan tidak apa-apa, yang penting ada gelas bening, ukurannya sama, air dan pensil kayu. Lalu anak-anak isi gelas tersebut ya, diisi air. Tapi berbeda-beda tingginya. Gelas pertama diisi penuh, gelas kedua dikurangi sedikit, gelas ketiga dikurangi lagi sedikit, gelas keempat kurangi lagi sedikit, terus sampai gelas yang terakhir sedikit lagi airnya. Jadi berbeda ukuran airnya, ya, seperti anak tangga jadinya. Nah, setelah itu coba diketuk gelas tersebut dari gelas pertama sampai gelas terakhir. Apa yang berbeda yang dapat kita dengar dari suaranya? Jadi kalau diperhatikan melalui percobaan yang sudah dipraktikkan kemarin ya oleh teman-teman kita, bahwa air yang sedikit itu suaranya lebih nyaring daripada air yang di gelasnya isinya banyak. Berarti mempengaruhi nadanya. Nadanya berbeda-beda. Kalau yang airnya banyak, penuh, nadanya rendah. Kalau yang airnya sedikit, nadanya tinggi. Nah, itulah namanya nada. Jadi nada itu adalah tinggi rendahnya berbeda-beda. Pengaruhnya dari volume udara. Ternyata semakin tinggi volume udara dalam gelas tersebut, semakin tinggi nadanya. Nah, itulah pelajaran di hari pertama, yaitu tentang tadi kita belajar tentang keragaman budaya. Kemudian apa saja sikap kita dalam menanggapi perbedaan. Kemudian kita juga belajar tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, contoh alat-alat musik tradisional Indonesia, dan tentang sumber bunyi. Tadi sumber bunyinya adalah dari gelas yang diisi air lalu dipukul. Jadi sumber bunyinya dari gelas dan air yang bergetar tadi ya, bergetar di udaranya tadi, menghasilkan bunyi nada yang berbeda-beda. Baik, demikian dari Pak Guru untuk rangkuman materi daring tematik hari pertama. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Bisa melalui medsos, WA, Facebook, Instagram, atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.